desa buatan 2 kita ini turap itu PR juga nih bagi pemerintah kita kan Kabupaten Siak, yang turapnya belum selesai juga hari ini dibuatan. Tentu kalau turap hari ini selesai itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat gitu. Karena dengan adanya turap, ibu-ibu nanti kita bisa buat pasar kuliner, Gary. Yep. Kita jujur, kita tinggal di kampung ini kekurangan itu. Kita ngapain kita mau ke kota? Karena kita mau makan. Baik, selamat datang kembali di ruang podcast Gary dan Ari. Berhubung hari ini Bung Arinya sedang ada kegiatan di luar, jadi hari ini aku dulu yang menemani tamu kita hari ini, yaitu seorang pebisnis, boleh dikatakan sudah menjelajahi dunia bisnis cukup panjang. Nah, kali ini kita kedatangan Bung Fahmi Amrizal. Selamat datang, Bang. Iya. Nah, jadi sedikit bercerita, Bang Fahmi ini memulai bisnis selesai kuliah waktu itu umur berapa, Bang, kalau boleh tahu? Selesai kuliah di umur 21 ya. Setelah itu beberapa waktu kemudian ya langsung terjun di dunia bisnis. Oke. Boleh ceritain sedikit, Bang, gimana perjalanannya menempuh dunia bisnis? Ya, awalnya kita menempuh pendidikan dulu S1 di UNRI, jurusan hukum. Namun setelah selesai itu pulang lagi ke kampung dengan niat tadi untuk membangun kampung itu, Saudara Gary. Jadi setelah berjalannya waktu ada peluang dan usaha yang abang lihat gitu di kampung ini, karena banyaknya usaha-usaha itu belum ada gitu di kampung kita. Jadi oleh itu abang buatlah suatu usaha. Awal mulanya itu elektronik dan perabotan gitu. Perabotan memang ya. Dan seiringnya waktu akhirnya merambah lagi ke agen briling, ke tos serba dan lain-lain gitu. Papan bunga juga ada gitu, blower. Iya. Oh iya, ingat salah satu ini waktu ada pesta teman-teman di mana itu ada ininya ya, blower dari Mandiri itu Dua. punya kita itu. Ya. Ya. Nah, itu teman-teman yang mungkin nanti mau pesta atau acara apa gitu, bisa Bang Fahmi ini menyediakan penyewaan ya, Bang ya, blower kipas angin yang pakai air gitu. Nah, menarik ini. Di usia muda sudah merambah bisnis ke berbagai macam jenis, dari awalnya elektronik, lalu ke perabotan ya, Bang ya, dari BRI Link. Kemudian setelah aku dengar Abang juga lagi senang-senangnya olahraga sekarang di kampung kita ini. Iya, betul. Biasanya kan dulu mungkin masa kuliah Abang lebih di Pekanbaru ya kan. Ya. Boleh ceritain sedikit, Bang, apa itu yang Abang senangi sekarang di sini? Ya, kalau dulu waktu abang kuliah di Pekanbaru itu olahraga yang abang suka itu futsal gitu. Futsal. Karena kebetulan waktu zaman itu belum ada lapangan bola yang besar seperti sekarang. Tapi setelah pulang ke kampung, yang abang geluti itu ya main bola kaki gitu. Main lapangan bola kaki lah gitu. Itulah sampai sekarang yang abang geluti. Bola kaki, Bang ya. Berarti memang pada umumnya laki-laki senang bola kaki. Nah, beliau ini termasuk orang yang serius gitu, karena salah satu bentuk keseriusannya Bang Fahmi ini termasuk salah satu tokoh yang bersama-sama dengan pemerintah desa dan kabupaten mengupayakan lapangan futsal ya, Bang ya. Nah, ya menarik. Itu gimana sih ceritanya yang bisa terbentuk itu lapangan itu? Jadi abang melihat, kan kebetulan abang ditunjuk jadi ketua olahraga kampung buatan 2. Jadi saya melihat, abang melihat ada sebuah lapangan, itu lapangan futsal yang dulunya, tapi itu kan belum dikasih rumput, Saudara Gary. Iya, benar, Bang. Jadi abang menilai itu suatu peluang usaha juga gitu bagi kampung kita kalau dikelola secara profesional gitu. Jadi melalui WA malam itu abang WA Bapak Penghulu Kampung, alhamdulillah waktu itu Pak Junaidi Chandra. Dia WA kita, abang WA dia, dan dia menyambut positif gitu. Nah, yang menjadi lapangan futsal sekarang itu. Oh gitu ya. Jadi waktu itu
tentu ada campur tangan dari beberapa orang-orang yang terlibat juga di sini Bang ya, dan termasuk salah satu Bang Fahmi. Dan jujur saya pribadi selaku pemuda merasa senang, apresiasi juga terhadap tokoh pemuda seperti Bang Fahmi dan juga pemerintah desa dan kabupaten juga yang telah mengupayakan dan hingga terbentuklah sekarang lapangan futsal yang sering kita mainkan Bang ya. Ini menarik, kita kembali ke topik bisnis tadi Bang, karena saya sebenarnya belum puas nih, karena kan kita tahu Bang Fahmi seorang bisnismen muda yang belum banyak di tempat kita, pebisnis muda gitu ya. Kalau boleh tahu Bang, tentu dalam perjalanan bisnis tentu kita ada suka dukanya, kan naik turunnya. Boleh sedikit ceritain Bang suka dukanya gitu selama berbisnis? Oke, Saudara Gary, bahwa di dalam dunia bisnis itu tidak selamanya kita melihat ke atas gitu. Pasti ada masa-masa suramnya gitu. Jadi awalnya abang membangun bisnis ini dari bawah ini banyak gitu, cobaan-cobaan itu pasti kita akan hadapi gitu. Namun kita tetap fokus. Jadi suatu bisnis itu kalau mau besar kita fokus pada tujuan gitu. Jangan nanti baru ilmu ini yang kita ketahui udah merambat ilmu lain yang kita tidak ketahui, yang ujung-ujungnya menjadi fatal tersebut bagi seorang pebisnis gitu. Jadi awal abang membuka ini segala macam di kampung, inilah contoh kampung kita. Mungkin banyak ibu-ibu yang mengatakan bahwa kami mahal. Tapi tidak masalah, itu kan hak setiap orang. Ya, benar. Setiap orang itu berhak dia menilai, menjustis bahwa barang kita itu mahal, terserah. Tapi kami sebagai manajemen di sekarang toko Mandiri 2, Mandiri 3, kami punya tagline. Tagline kami itu adalah sahabat murah gitu. Oh, sahabat murah. Ya, jadi siapapun yang ingin belanja murah, ayo ke toko kami, akan kami layani dengan penuh hati, dengan harga yang bersahabat gitu. Karena kita sahabat murah. Alhamdulillah Gary, hari ini kita sering mengantar ke Kabupaten Siak, ke Kota Siak, ke Mandau juga ada, itu udah beda kecamatan. Terakhir kemarin ada ke Kerinci, bahkan ke Dumai. Ke Dumai ya Bang? Ke Dumai pun ada kita antar. Selagi masih bisa dilewati darat lah. Benar. Bengkalis juga ada permintaan di Bengkalis, cuman itu sepertinya ongkos terlalu mahal. Kita sarankan ke sana aja gitu. Karena sudah menyeberang. Karena sudah menyeberang gitu. Kalau efektivitas kalau ada jembatan Bengkalis, kita antar mandiri sampai ke sana gitu. Nah, ini menarik ini teman-teman semuanya, bahwa tidak ada yang namanya kata sulit ya Bang ya. Tidak ada yang namanya susah sebelum kita coba dulu. Nah, untuk teman-teman kira-kira nanti mungkin mana tahu nih Bang, ada yang pengen mencoba memulai bisnis atau memulai kerjasama dengan pihak manapun gitu, mungkin kebingungan apakah langkah pertama yang mesti dibuat, ataukah memang semata-mata karena modal atau ada cara lain Bang. Jadi dalam dunia bisnis ini yang paling utama itu niat. Niat. Memang modal ya, kita sama-sama pasti usaha pasti punya modal, harus punya modal. Tapi yang paling utama itu niat. Kenapa Abang bilang niat? Kalau mungkin di Buatan ini banyak orang tua yang punya modal, banyak orang tua yang ya bisa dibilang dia bermodal gitu. Tapi belum tentu anak itu sukses di bisnis gitu. Jadi kembali lagi, kunci utama dalam bisnis itu adalah niat. Jadi kalau kita punya niat, punya kekuatan, dibantu lagi lah dengan kekuatan modal tadi, dengan adanya niat, insya Allah suatu bisnis itu akan berjalan sebagaimana mestinya gitu. Abang akui memang ya awalnya orang tua yang memodali. Karena orang tua yang meminta abang untuk bisnis gitu. Tapi abang buktikan sama orang tua bahwa abang bisa dari Mandiri 2 ke Mandiri 3, punya tos serba dan sebagainya. Ini menarik. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Fahmi, karena memang yang disampaikan beliau terbukti adanya. Memang kalau soal modal pasti setiap orang butuh modal. Dan Bang Fahmi juga tadi menyatakan mungkin modal pertama dibantu orang tua, tetapi tentu kalau tidak dari basic kita sendiri juga tidak jadi ya Bang ya. Tentu dari kita juga yang giat untuk membangunnya, menjalankannya, karena memulai itu mudah ya Bang ya. Yang sulit itu mempertahankan. Jadi ini Bang, ada kawan-kawan yang kayak sekarang ini kan lagi kebingungan, baru selesai kuliah, baru selesai sekolah, bingung nih mau bikin usaha apa gitu. Nah, menurut Bang Fahmi sendiri, apa usaha yang cocok di kampung kita ini untuk pemuda kita ini? Kira-kira jenis apa gitu Bang? Iya, kembali lagi pertanyaan Saudara Gary ini gampang-gampang sulit sebenarnya pertanyaannya ya kan.
Karena semua itu tergantung pada niat. Benar. Apapun yang mau kita buka kan semua sudah ada nih saudara Gary. Iya, Kita mau buka ponsel udah ada yang buka gitu. Mau buka Dorsmer juga sudah ada. Mau buka Breling juga sudah ada abang. Gitu. Tapi tidak masalah, itulah bisnis gitu. Iya, benar. Makin kampung kita ini buatan makin lengkap bisnisnya, mungkin orang tidak akan kelubuk dalam saudara Gary. Jadi orang mau belanja HP nih ada di buatan. Iya. Mau belanja onderdil mobil ada di buatan. Itu harapan kita gitu. Jadi untuk pemuda itu pemikiran jangan kaku. Mau buka usaha itu apa yang rasanya kita punya skill di situ. Contoh, dia punya skill pandainya menyuci motor. Buka cucian motor. Itu walaupun di situ sudah ada saingan tidak masalah. Kita kan beda nanti manajemen. Dan rezeki itu sudah diatur masing-masing saudara Gary gitu. Ini memang tadi Bang Fahmi ini mengatakan pertanyaan ini gampang-gampang sulit karena tergantung kitanya. Kita mau bikin apa dulu, basic kita kemana. Ya. Tetapi ada sedikit bocoran dari Bang Fahmi tadi mengatakan bahwa mau nyari HP nggak perlu kubur dalam. Di buatan belum ada kawan-kawan jual HP. Bang. Ya, betul. Nah itu salah satunya. Ya. Dan lagi onderdil mobil. Ya. Nah di kampung kita kan sudah bisa bilang kampung ini udah terbilang kampung yang lumayan maju lah Bang Ya, betul. Karena juga sudah banyak masyarakatnya yang memiliki kendaraan beroda Ya. 4. Nah itu bisa kawan-kawan coba mungkin pelan-pelan membangun usaha onderdil mobil. Karena saudara Gary abang lihat buatan ini punya potensi besar karena kita diapit oleh desa-desa kampung lain gitu. Ada di situ Sri Milang, Rantau Panjang, di sini ada Teluk Rimba, buatan satu, bahkan pabrik Astra itu begitu ramai orangnya dan itu suatu peluang untuk kampung kita gitu. Karena kampung kita itu di pertengahan gitu. Kalau kampung kita ini lengkap dengan fasilitas yang ada, apa yang dijual itu ada, mungkin orang tidak akan jauh-jauh gitu. Itu harapan abang ke depan gitu. Jadi menurut abang nih bagaimana atau apa terobosan yang kira-kira bagus untuk daerah kita ini kan bisa juga dijadikan tempat wisata. Nanti di wisata itu kan masuk bisnis tuh. Oh boleh. Kira-kira wisata apa yang sesuai dengan kampung kita ini Bang untuk Kalau wisata di kampung rasa abang wisata kuliner itu paling bagus. Kuliner. Contoh, inilah kalau desa buatan 2 kita ini turap itu PR juga nih bagi pemerintah kita kan Kabupaten Siak yang turapnya belum selesai juga hari ini di buatan. Tentu kalau turap hari ini selesai itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat gitu. Karena dengan adanya turap, ibu-ibu nanti kita bisa buat pasar kuliner Gary. Yep. Kita jujur, kita tinggal di kampung ini kekurangan itu. Kita ngapain kita mau ke kota? Karena kita mau makan. Karena di sana semua makanan ada gitu kan. Kalau di kampung ini makanan satu-satu. Kita mau makan bubur ayam tidak ada gitu Gary. Iya. Jadi dengan adanya nanti turap itu dibuat pasar kuliner dan itu alangkah bagusnya gitu. Jadi kampung kita kampung pusat kuliner gitu. Iya. Itu impian juga itu Gary. Kebayang sih Bang kayak kita bikin kayak apa sih namanya kalau di Pekanbaru itu Bang yang ini kuliner memang khusus kuliner gitu Ya khusus kuliner gitu. Kayak apa sih Pujasera itu sangat berpeluang gitu Bang ya. Sangat berpeluang kalau turap kita itu udah jadi gitu. Karena kawan-kawan atau saudara-saudara pun yang dari sungai pun bisa menepi. Betul, ya kan, ya? betul. Iya. Jadi menurut abang nih, kira-kira ini kan kita bicara terbuka saja, apa harapan abang terhadap pemerintah desa atau daerah mungkin untuk pembangunan turap kita ini? Harapannya tentu itu disegerakan gitu. Karena bahasa kita itu tuh alun-alunnya kampung buatan 2 gitu. Ya, jadi dengan adanya nanti itu turap kan di situ nanti pemerintah desa bisa mentata itulah. Seperti abang pergi ke Malaka, Malaysia, abang lihat peluang di situ mereka Sungai Malaka itu ditertib dia seperti alun-alun gitu. Nanti ada becak-becaknya. Becak-becak itu ada lampu. Jadi malam-malam mereka becak itu ada lampu, ada musik gitu, dan itu menjadi pemasukan bagi pemuda setempat gitu. Malahan pernah abang foto itu, ya ini cocok juga ini kalau dibawa kampung kita gitu. Buatan kan ada tracknya itu kalau jadi turap itu. Iya. Ya jadi kita itu sama-sama berharap ya Bang, semoga pemerintah kita berharap daerah, pemerintah ya walaupun lah anggaran sekarang kena COVID kan, tapi ya tolong diprioritaskan lah kampung tua kami ini. Jadi teman-teman, saya senang sekali, sejujur-jujurnya saya senang sekali
kedatangan bintang tamu kita hari ini sih, bintang tamu Bang Fahmi, karena saya senang jujur dengan pola pikir beliau yang masih muda tetapi sangat tajam ya, kalau bisa dibilang sangat tajam juga di dalam bidang bisnis, pariwisata juga masuk, kuliner apalagi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ingin sharing lebih dalam lagi bisa datang ke beliau atau ke kita bisa ngobrol bareng kayak gini. Ya. Nah, kira-kira nih Bang, apa pesan untuk teman-teman yang mungkin dapat teman-teman lakukan ke depannya di skala COVID ini gitu? Ya. Jadi untuk pemudi ya hari ini yang setelah selesai kuliah, jangan pemikiran kita itu kaku itu. Dalam artian seperti ini, apa yang bisa kita giatkan, apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan gitu. Jangan pemikiran kita itu statis bertahan di situ aja, Saudara Gary. Jadi contoh, ada peluang di depan mata, ambil peluang itu, kerjakan dan laksanakan, dan itu mungkin akan menghasilkan sesuatu, Gary. Daripada kita menunggu peluang kerja yang ada dari masyarakat, dari pemerintah itu belum tentu pasti, Saudara Gary. Jadi seperti Saudara Gary lakukan sekarang, buka kafe gitu, itu suatu hal yang positif, mengisi waktu kekosongan itu tersebut dengan ada nanti peluang-peluang yang ada ke depan gitu. Jadi pemuda hari ini kita harus bergerak cepat gitu, tidak bisa lagi gabut, santai, slow, kita akan tertinggal itu negara lain gitu. Oke, menarik sekali teman-teman. Perlu diingat, jika nanti punya rencana atau mau buka usaha apa, kita bisa sharing bareng Bang Fahmi ini. Ya, Bang siap. Bang Fahmi alhamdulillah siap kapanpun kita untuk sharing soal bisnis, karena di masa sekarang ya apalagi dilakukan selain bisnis ya Bang ya? Ya, karena masa pandemi ini kan memang suatu masa yang agak berat gitu, Saudara Gary ya. Tapi gunakanlah jaringan-jaringan online, media sosial itu. Apapun bisnismu, gunakan dan insya Allah itu akan berhasil. Seperti yang melakukan ya? Ya. Bisnis Abang bisa dibilang kayak 70%-nya lebih di online gitu. Ya. Karena kalau kita berjualan konvensional waktu dulu, kita jualan di sini, berharap orang datang itu kan agak susah, apalagi kampung kita masuk ke dalam itu, Saudara Gary. Tapi dengan adanya internet ini, jaringan ini, kita bisa, orang Pekanbaru bisa belanja sama kita, orang Dumai, orang penting selagi itu di daratan bisa kita antar itu. Bahkan sekarang ada JNE apa segala macam, itu akan lebih membantu kita pengiriman barang gitu. Baik, jujur ya senang sekali, cuman ya memang bagaimana teman-teman, kayaknya kalau kita ngobrol berdua di sini kurang lengkap rasanya. Saya berharap teman-teman bisa bergabung lagi dengan kita, lebih intens kita berbicara mungkin di luar podcast ini mengenai bisnis atau apapun itu. Nah, untuk pertemuan podcast ruang kita kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Dan apabila teman-teman punya mungkin saran atau kritik membangun, sangat kita buka di kolom komentar. Bener Bang ya? Ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang pengen acara mungkin butuh kipas angin bowler nih. Nah, ada di Mandiri 2. Dan juga yang pengen perabotan rumah tangga, yang baru menikah nih, kan banyak nih musim menikah Bang ya? Ya. Nah, ada spring bed, apa lagi Bang? Kamar set. Ada cooking set juga, kamar set, lengkap pokoknya. Tinggal datang ke Mandiri 2. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain kali kita ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa ditonton. Wait a minute. Tonton juga sih, ditonton, di like, subscribe, and di share. Oke? Hanya itu dapat kita sajikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.